Haleluya Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu, memuji menyembah Engkau. Roh Kudus, mari Engkau mengurapi kami, pimpin kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah
Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, oh haleluya. Terima kasih. Haleluya Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi yang luar biasa, kita boleh berjumpa dan kita boleh merasakan kasih setia Tuhan boleh dinyatakan lebih lagi dalam hidup kita. Mari pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita perhatikan Alkitab kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-14. 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-14. Ya, kalau sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama supaya kita mantep gitu ya dalam merespon firman Tuhan. Begini bunyi firman Tuhan, lakukanlah segala pekerjaanmu dengan kasih. Sekali lagi, lakukanlah segala pekerjaanmu dengan kasih. Firman Tuhan yang sangat memberkati khususnya bagi saya pribadi, karena sebelum saya membagikan kepada Bapak Ibu Saudara, ini juga saya renungkan. Firman Tuhan ini datang ke saya terlebih dahulu. Dan ini adalah sesuatu yang sebenarnya nggak asing bagi saya gitu ya. Mungkin juga Bapak Ibu yang sering membaca firman Tuhan juga tidak asing dengan firman Tuhan ini. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Nah, ketika kita diberi kesempatan Tuhan dalam setiap harinya untuk kita boleh menikmati hidup kita, untuk kita boleh melakukan aktivitas kita seperti pagi hari ini mungkin. Kita sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bisa membuka mata kita lagi, untuk kita akan beraktivitas ke depannya sepanjang hari ini. Mungkin ada banyak rancangan-rancangan, rencana-rencana yang Bapak Ibu sedang jadwalkan gitu ya. Atau mungkin ada hal-hal yang mungkin kita tidak tahu apa yang nanti kita akan hadapi gitu ya. Maka banyak aktivitas-aktivitas yang nanti kita akan disibukkan. Nah,
banyak dari aktivitas-aktivitas yang kita lakukan ini memang tidak semuanya bisa membuat mood kita ini semuanya baik gitu ya. Ada kalanya mungkin bagi saudara, Bapak Ibu yang sedang menjalankan bisnis, biasanya bisa ketemu dengan rekan bisnisnya. Ada yang hari ini mungkin bisa enak, menyenangkan, bisa lancar gitu. Tapi kadangkala kita bisa ketemu dengan orang-orang yang ya membuat kita jengkel, membuat kita nggak nyaman, membuat kita nggak mood gitu ya. Atau mungkin saudara sudah mempunyai aktivitas yang sudah biasa saudara lakukan, gitu ya. Mungkin bagi ibu-ibu yang memasak gitu ya, setiap hari pasti melakukan itu gitu ya, yang biasa masak gitu, maka ibu-ibu ini akan masak setiap hari dan itu menjadi pekerjaan yang kayaknya rutinitas gitu ya, kayaknya setiap hari gitu ya dihadapi di dapur terus gitu ya. Maka itu bisa juga menjenuhkan. Ada kalanya mungkin hari ini Bapak Ibu lagi nggak ngerti mau melakukan apa karena mungkin aktivitasnya adalah aktivitas yang sehari-hari Bapak Ibu lakukan. Saya pernah dengar istri saya gitu ya ngomong, padahal setiap hari masak gitu ya. Tapi kadangkala blank gitu ya. Kadangkala dia tanya, hari ini masak apa ya? Gitu kan. Padahal tahu kemarin masak apa. Mungkin punya semacam urut-urutan masak apa, menu yang menurut dia sudah dijadwalkan. Tapi ada kalanya enggak punya gairah untuk ide dalam nanti masak apa ya, hari ini masak apa. Sehingga ketika melakukan pekerjaannya itu dengan hati yang enggak pas gitu ya. Berat hati mungkin agak sedikit enggak semangat. Kenapa? Karena ya tadi mungkin ada sesuatu yang membuat dia tidak bisa mengerjakan atau dia mengerjakannya dengan terpaksa. Sehingga ya bisa saja nanti pekerjaannya itu tidak maksimal. Atau bahkan pekerjaannya itu tidak sukses gitu ya. Tidak seperti yang diharapkan. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami itu? Kalau ibu-ibu mungkin ketika sudah masaknya sudah terpaksa, masaknya sudah dengan berat hati, terus setelah itu masakannya nggak jadi, masakannya begini, begitu dan sebagainya. Wah rasanya kesel gitu ya. Demikian juga bapak-bapak atau saudara-saudara yang mempunyai pekerjaan sehari-hari yang rasanya itu sesuatu pekerjaan yang rutinitas. Ada kalanya kita jenuh, ada kalanya kita nggak bersemangat, ya ketemu ini lagi. Melakukan hal yang sama lagi. Sehingga semangat kita itu tidak ada. Dan otomatis itu akan mempengaruhi hasil dari pekerjaan kita. Nah, pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan boleh menasihati kita, boleh mengingatkan kita, boleh menyadarkan kepada kita untuk kita tidak terlena dengan apa yang sedang kita alami. Atau mungkin kalau sekarang, mungkin nantinya, ke depannya, sebelum Bapak Ibu melakukan aktivitas lebih jauh lagi, pagi hari ini Tuhan kasih bekal. Tuhan ngomong, lakukanlah segala pekerjaanmu dengan kasih. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Saudara, firman Tuhan ini singkat. Tapi kalau kita renungkan, ini dalam banget. Melakukan segala pekerjaan kita dalam kasih. Pasti Tuhan punya maksud. Tuhan ingin menunjukkan bahwa kalau kita melakukan pekerjaan kita, aktivitas kita di luar kasih,
maka yang terjadi adalah sebaliknya. Apa yang saudara capai itu justru tidak seperti harapan saudara. Karena apa? Karena sudah terpaksa. Mungkin Bapak Ibu melakukan, misalnya kalau Bapak Ibu pernah memperhatikan orang bekerja gitu ya. Pasti Bapak Ibu ada yang pernah semacam mencibir atau ngomong-ngomong kepada temannya, orang itu loh melakukan ini loh. Kok kayak gak sungguh-sungguh ya? Kayak males ya? Atau punya beban ya? Saudara, ketika kita melakukan pekerjaan kita dalam di luar kasih, maka juga terlihat dari luarnya. Saudara, ada juga orang ketika dia memberi misalnya ya, dia punya kesempatan memberi. Kalau dia melakukan bukan didasari dalam kasih, ya dia akan melakukannya hanya sebatas karena dia bisa memberi. Karena dia punya sesuatu untuk diberikan. Kalau dilihat sih kelihatannya baik. Tapi ada sesuatu yang kurang benar. Makanya pagi hari ini mari kita sama-sama menyelidiki diri kita. Mungkin pengalaman-pengalaman kita kemarin atau beberapa hari ini kita melakukan aktivitas kita, dasarnya bukan dalam kasih. Dasarnya mungkin karena kebiasaan, dasarnya karena ya rutinitas, dasarnya karena terpaksa mungkin. Tapi pagi hari ini mari kita lakukan dengan kasih. Kalau Bapak Ibu sebagai suami istri, apa yang saudara kerjakan untuk pasangan hidup saudara, lakukan dalam kasih. Kalau kita tidak melakukannya dalam kasih, apa yang terjadi? Nah, banyak contoh-contoh di luar sana. Istri merasa bahwa dia diperbudak oleh suaminya. Istri merasa bahwa dia mati-matian memperhatikan suaminya, tapi tidak dapat perhatian. Sebaliknya juga gitu. Kenapa? Karena mereka tidak melakukannya dalam kasih. Maka apa yang terjadi? Timbul perselisihan, timbul pertengkaran. Bahkan lebih parah lagi, mereka bisa melakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lakukan pekerjaan saudara dengan kasih. Memang gak gampang ya kita melakukan firman Tuhan ini. Mungkin agaknya sulit gitu ya, agaknya berat gitu ya. Mungkin karena kita punya persoalan-persoalan tersendiri yang mungkin Bapak Ibu dalam benaknya ngomong, ya gampang ngomong gitu, gak ngalami kayak saya sih. Saya setiap hari kayak begini, kayak begitu gitu ya. Saudara, memang persoalan kita berbeda, setiap orang berbeda, tanggung jawabnya juga berbeda, setiap aktivitasnya juga berbeda-beda. Tapi sekali lagi firman Tuhan tetaplah firman Tuhan. Kalau Tuhan berkata pagi hari ini untuk kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, maka Tuhan sedang melakukan sesuatu dalam hidup kita. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang terbaik bagi kita. Dan Tuhan ingin kita menikmati hasilnya, menikmati berkatnya. Kasih yang sejati itu bisa timbul ketika kita menyadari betapa Yesus itu sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kalau saudara bisa memahami bagaimana Yesus mengasihi kita, bagaimana Yesus tidak memandang dari segi apa yang kita miliki, dari apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan.
Tapi dia tetap melakukan sesuatu yang terbaik bagi kita. Itu yang diteladankan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan orang percaya. Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat mungkin imbang ya dari apa yang kita lakukan sehingga Tuhan mau menyatakan kasih-Nya. Saudara bisa renungkan coba. Berapa kali dalam kehidupan kita ini melakukan sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan, yang di luar kehendak-Nya. Tapi kasih-Nya itu sungguh luar biasa. Mungkin bagi Tuhan kita ini sudah gak layak hidup sih. Tapi kalau sampai detik ini saudara dikasih tambahan untuk saudara bisa menikmati hari ini, itu termasuk kasih Tuhan. Sadari apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saudara sebagai bagian dalam apa yang menjadi tanggung jawab kita di dunia ini. Kalau kita masih diberi kesempatan untuk kita bisa mendampingi suami kita, mendampingi anak-anak kita, mendampingi istri kita, maka itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang saudara harus lakukan dalam kasih. Dan nanti lihat hasilnya. Kalau saudara melakukan sesuatu dalam kasih, itu beda saudara. Saya mungkin tidak bisa menjelaskan secara detail, tapi paling tidak saudara pernah ngalami. Saudara melakukan pekerjaan didasari dalam kasih. Itu semangatnya beda dengan orang yang melakukan sesuatu dengan ogah-ogahan. Ketika saudara benar-benar memberikan muatan kasih dalam apa yang saudara lakukan, pasti hasilnya maksimal. Pasti hasilnya luar biasa. Dan itulah yang ingin Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu, saudara mari pagi hari ini kita sama-sama belajar. Mungkin gak gampang. Mungkin agak berat. Tapi ini adalah perintah Tuhan. Ini adalah kemauan Tuhan, supaya kita juga menikmati berkat-berkat Tuhan. Supaya damai sejahtera itu juga ada dalam kehidupan kita. Karena setiap orang yang melakukan pekerjaannya di luar kasih, saya yakin mereka tidak akan mengalami damai sejahtera. Tapi kalau kita melakukannya dalam kasih, justru damai sejahtera Allah itu akan melimpah. Karena orang yang melakukannya dengan kasih. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 13 bahwa kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Saudara akan punya hati yang sabar. Walaupun saudara sudah melakukan yang terbaik, tapi orang tidak menghargai pekerjaan saudara, lakukan aja. Karena di dalam kasih itu ada kesabaran. Di dalam kasih itu ada kemurahan hati. Enggak apa-apa orang enggak tahu saudara sedang melakukannya dengan totalitas, dengan kasih saudara, dengan kasih yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara. Tapi orang enggak menghargai, enggak apa-apa. Saudara enggak perlu sakit hati. Saudara enggak perlu butuh untuk dihargai oleh orang-orang yang ada di sekitar saudara. Dinilai oleh orang-orang yang sedang melihat apa yang saudara kerjakan. Tapi percayalah bahwa Bapa di surga melihat apa yang saudara sedang kerjakan. Saudara sedang menyenangkan hati Tuhan. Saudara sedang melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang pasti itu justru akan menyentuh hati Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati saudara lebih lagi. Amin. Saudara yakin bahwa hari ini saudara akan mendapat berkat Tuhan yang luar biasa ketika saudara melakukan yang satu ini. Lakukanlah pekerjaanmu dengan kasih. Maka lihat karya Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara. Puji nama Tuhan. Hari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh diajar, kami boleh diingatkan, bahkan kami boleh kembali Tuhan
untuk Engkau ajar, untuk kami boleh melakukan setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, apa yang kami sedang lakukan, sesuai dengan kebenaran-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Karena apa yang sesuai dengan kehendak-Mu itu akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Dan apa yang kami lakukan hari ini Tuhan akan menjadi berkat dalam hidup kami dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga hari ini Tuhan kami boleh menikmati berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.